Saya ingin bertanya, Mbah Nggih. Ya. Kalau dari nenek moyang kita dulu, dari nenek moyang orang Jawa khususnya, mereka selalu mengatakan bahwasanya menanam pohon pisang raja di depan rumah itu nggak boleh. Padahal kalau kita telusuri, Mbah, kita tahu bahwa pisang raja itu menurut saya pun adalah pisang yang terenak, Mbah Nggih. Dan tanaman yang baik itu ditanam di depan rumah. Tapi kenapa untuk pisang raja ini kok nggak boleh ditanam di depan rumah? Apa alasannya, Mbah? Sejak dulu memang menjadikan bahan pergunjingan bagi nenek moyang kita. Kenapa pisang raja tidak boleh ditanam di depan rumah? Yang padahal ditanam di depan rumah tentu pasti bagus dan baik dan subur. Kenapa nenek moyang melarang? Kita akan menjawab secara kerajaan di Kediri, yaitu Prabu Anggrindarma. Mereka menyenangi satu pohon pisang, yaitu pisang raja. Pisang raja yang memberi nama adalah Sang Prabu Anggrindarma. Prabu Anggrindarma mengetahui bahwa pisang raja atau pisang yang mana digemari oleh Prabu Anggrindarma, pisang yang begitu lezat dinamakan pisang raja. Sehingga kesenangan daripada Prabu Anggrindarma tentu ada hal-hal yang dirahasiakan atau ada hal-hal yang mistik di dalam kehidupan pisang raja. Tentu nenek moyang itu tidak sembarangan. Kenapa mereka melarang? Terbukti bahwa pisang raja memiliki yoni-yoni yang terkandung di dalam pisang itu. Apabila kita mau menyimak bahwa kita pernah berguru kepada seseorang yang mereka memiliki kelebihan, yaitu pengasihan Aji Jlorante. Aji Jlorante dilaksanakan yaitu bertapa atau berpuasa secara berdiri yang bersemindi atau senden di pisang raja pada saat pisang raja ingin yaitu memunculkan, menunaskan yang berbentuk yaitu ontong. Sehingga ontong masih muntuk-muntuk, maka bisa dilaksanakan atau bisa dipakai untuk menyatukan dalam kemanjuran atau menyatukan dalam yoni. Biasanya dilaksanakan yaitu setelah jam 12 malam hingga jam 3 malam. Dengan pengasihan Aji Jlorante, maka apabila dibaca di bawah pohon pisang hingga pisang itu selesai, yaitu mekarnya pisang, artinya sampai pisang itu memiliki buah yang banyak sehingga ontongnya nanti sudah tidak dipakai lagi. Iya. Artinya apabila mereka melaksanakan bertapa berdiri hingga berminggu-minggu, namun hanya setiap malam saja. Sehingga pertapaan berdiri di bawah pohon pisang itu tidak dilaksanakan waktu siang, hanya malam saja, mulai jam 12 malam atau jam 1 hingga jam 3 malam. Kenapa mereka bersenden di pisang raja? Mereka menghafalkan dan menghayati dan menyatukan di antara mantra-mantra yang dimasukkan kepada jiwa dan raga mereka. Setelah mereka apa, tentu ada yoni-yoni yang tersirat dan tersurat di dalam hati tubuh pisang raja itu. Kadang ada suara, kadang ada cahaya, kemudian juga kadang ada sosok-sosok yang mana memberikan pewujudan kepada mereka-mereka yang bertapa. Namun pewujudan apapun yang di situ harus sehendaknya tidak dihiraukan, karena sang guru juga memberikan pitungkas ketawaling. Apabila ada apapun tidak boleh didengar, tidak boleh dilihat, disuruh untuk membiarkan saja, karena si pertapa itu melaksanakan yaitu salah satu mantra sakti yang dinamakan Aji Jlorante. Jenisnya itu jenis pengasihan. Sehingga setelah si pohon pisang itu selesai memberikan bunganya atau berbentuk pisang banyak, kemudian tentu kalau sudah ontongnya sudah menjurus ke bawah, sudah berjarak sekitar 10-20 cm, maka biasanya akan dipotong ontongnya itu, Mbak. Atau jantung pisangnya akan dipotong. Apabila sudah waktunya dipotong, baru mereka selesai untuk menjalankan berpuasa popong adat. Sehingga dengan sejarah-sejarah itu kemungkinan besar bahwa amaran ajaran itu bisa yang berasal dari yaitu ajaran-ajaran di era zaman Kerajaan Kediri atau Malopati Prabu Anggrindarma. Terbukti apabila kita tahu bahwa setiap adanya nyiram tuwuh sambung tuwuh atau air tirto kamandanu yang berasal dari kembang taman itu tentu ada anak pisang raja atau tunas pisang raja, sehingga itu saling berkaitan. Kita pernah diberikan warah dari seseorang guru bahwa yang ternyata apabila melaksanakan dengan tata cara itu, di samping mantranya yang bagus dan tirakatnya yang berhasil, maka yoni-yoni daripada mantra itu akan
tersalur dengan baik, menyatu dengan jiwa kita, sehingga bentuk-bentuk ajian yaitu pengajian Joloranti maka bisa diandalkan apabila mereka punya kepentingan. Biasanya aji Joloranti tidak harus dipakai untuk menaklukkan wanita, namun agar mereka menjadi raja atau mereka menjadi kepala atau mereka menjadi pemuka-pemuka apapun, mereka akan disegani, mereka akan disayangi oleh andanya atau oleh kawulnya atau oleh saudara-saudaranya atau oleh teman-temannya. Jadi ajian Joloranti tidak dikhususkan untuk yaitu menggait para wanita-wanita yang dicintai, namun juga dipakai untuk memberikan Prabowo Wibowo Kemayan yang ada di dalam sosok orang yang menjalani pertapa. Biasanya yang menjalankan orang-orang terkemuka, yaitu orang-orang punggawa kerajaan atau orang-orang yang memiliki atau yang menggandrungi dengan ilmu-ilmu nenek moyang kita. Sehingga kesimpulannya, apabila pisang raja ditanam di depan rumah atau ditanam di depan kerajaan, tentu tidak boleh pada saat mereka menjalankan berpuasa atau pengadat. Tentu ketakutan mereka dilihat orang, ditonton orang, dan mereka akan gagal apabila mereka bertapa atau berpuasa itu ditonton orang. Maka dengan demikian nenek moyang menganjurkan agar pisang raja ditanam di belakang rumah, agar apabila dipakai untuk ritual maka tidak ditonton orang. Seperti itu Mbak yang bisa kita sampaikan. Ya, tapi kan saat ini Mbak, orang yang misalkan menjalankan topo atau lelaku ngadeg di bawah pohon pisang raja itu kan sangat jarang sekali. Apabila sekarang ditanam di depan rumah kan seharusnya nggak apa-apa. Tapi kenapa orang-orang sekarang itu masih nggak berani Mbak? Ya mungkin gugotuan atau banyak orang yang niteni, mungkin mereka di era zaman sekarang setelah menanam pisang raja kok hidupnya tidak nyaman atau banyak halangan atau banyak permasalahan. Itu keyakinan daripada orang-orang sejak zaman dulu Mbak. Tapi kalau di zaman sekarang mungkin juga sudah tambar, sudah tidak menjadi masalah. Itu kan hanya sesanti daripada nenek moyang kita. Biasanya keturunan daripada orang Mojopahitan atau keturunan daripada nenek moyang kita itu selalu mereka tabrik dengan ajaran-ajaran daripada nenek moyang kita Mbak. Sehingga hal seperti ini kita bisa dipercayai dan bisa tidak dipercayai. Sehingga percaya dan tidak percaya kita terserah kepada kalian semua. Kan ini hanya merupakan peninggalan nenek moyang kita. Apabila percaya silahkan, tidak percaya juga tidak apa-apa. Kita yang bertugas untuk menguri-uri atau melestarikan aset-aset nenek moyang kita, sehingga kita sekedar tahu saja apa jawabannya. Pisang raja ditanam di depan rumah tidak boleh, yang ternyata apabila melakukan ritual di depan rumah ketakutan dilihat orang atau disaksikan orang banyak. Padahal kalau orang menjalani pertapa atau laku itu tidak boleh ditonton orang. Nggak selalu dipamerkan orang, mereka akan condong dengan kegagalan dan mereka selalu tidak berhasil, karena yang namanya kita bertapa harus hubungan antaranya manusia dengan Tuhan. Ya teman-teman, sudah dijawab dengan jelas oleh Mbak Kendil Joko Mantro. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua terkait dengan kawruh-kawruh paweling-paweling tinggalan dari nenek moyang leluhur kita. Yang mana kita juga tahu Mbak bahwa ritual-ritual atau adat istiadat yang sampai saat ini pun masih dilakukan, seperti halnya temu manten adat Jawa dan lain sebagainya, itu pasti menggunakan pisang raja atau lambang-lambang pisang raja, tidak menggunakan pisang-pisang yang lain seperti pisang Ambon dan lain sebagainya Mbak. Misalkan sajian-sajian yang disajikan di pewayangan itu kan menggunakan pisang raja. Untuk temu manten itu juga menggunakan pisang raja. Kemudian bahkan untuk selamatan-selamatan di masyarakat pun juga mengutamakan menggunakan pisang raja Pak. Mungkin jenengan ada tambahan yang lain Mbak sebelum kita tutup? Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang aneh dan nyeleneh seperti kenapa pisang raja ditanam depan rumah tidak bisa, kita menjawab sesuai dengan sejarah-sejarah bangsa kita atau suku Jawa kita atau zaman kerajaan Kediri yaitu Prabu Amlingdarma. Sehingga dengan kejadian seperti ini bisa dibaca bahwa nenek moyang kita dulu sudah menciptakan berbagai tata cara agar kehidupan ini bisa selamat, bisa tentram dan damai. Sehingga kita patutlah untuk bersyukur kepada nenek moyang kita yang mereka memberikan ajaran-ajaran yang baik. Tentu mereka mengejar dengan keselamatan agar hidup ini tentram dan damai. Terima kasih. Cukup sekian teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumerayu ingkang pinagih. Amin.